Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, ngantuk dah bu? Ngantuk, yang kipas tuh ngantuk itu. Panas. Ciri khas. Ya karena panas ngantuk jadinya. Karena jam tidur bu ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih banyak diberikan oleh Allah nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di acara rutinitas kita, yaitu forum silaturahmi ibu-ibu RT 16. Salawat iring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insya Allah di hari zaman nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini Ibu Novi sekeluarga syukuran bu ya, di mana anandanya Hasna Humairo Aziza genap berumur 2 tahun. Jadi bersyukur yang luar biasa karena anak itu merupakan titipan Allah, anugerah Allah ya. Ibu ini titipan bukan? Titipan siapa? Titipan bapaknya? Lah ibu ini kalau yang dari dengan suami ibu ini apa? Titipan bukan? Titipan siapa? Titipan lakinya? Titipan lakinya? Nah kalau suami istri itu titipan Allah juga bu. Titipan dari uang tua ibu ke suami. Jadi kalau suami tidak didik ibu berdosa ibu. Jadi kalau juga ibu jangan gano-gano ini suami tuh adalah titipan uang tua, ibu dan duit aja marah-marah pula ibu duit baik kan. Jadi anak, suami, istri, harta dan itu adalah hanya berarti titipan dunia ini ya, karena semuanya adalah titipan dan sewaktu-waktu pasti diambil oleh Allah. Nikmat yang paling besar itu bu, apabila kita mempunyai anak yang soleh dan soleha. Jadi bagaimana kita menciptakan anak yang soleh dan soleha itu melalui proses, tidak bin salabin kata untuk bu. Prosesnya panjang bu. Ketika kita baru berumah tangga, kita kan nikah karena Allah Ta'ala ya, menjalankan sunnah Rasul. Setelah menikah kita punya tujuan pengen punya keturunan. Ada tak yang pengen kayak begitu kita berumah tangga kayak aku pengen punya keturunan jadi seorang artis ya, pengen jadi apa bu? Bupati, jadi presiden, jadi menteri. Setidak-tidaknya yang paling kita utamakan yaitu mempunyai anak yang soleh dan soleha. Nah anak yang soleh dan soleha ini melalui proses. Proses. Dari mana prosesnya? Dari mana bu? Dari didikan. Sebelum dari didikan, dari proses kita membentuk ketemunya antara suami dan istri. Gak punya suami kalau istri ya bu ya. Jadi tidak porno ngomong dengan bu. Cuman kita sama-sama mengingatkan. Jadi ketika kita proses ingin mempunyai anak, itu ketemunya suami dan istri itu tidak langsung apa kata anak muda itu bu, langsung bercumbu tak. Ada prosesnya. Karena kita pengen punya anak yang soleh dan soleha. Jangan begitu ketemu langsung nobrok katunan tuh bu. Nah, ya. Kita secara Islami ada cara. Apalagi kalau misalnya pengantin baru kalau sudah ngalamin dialog ya. Nah, tapi kita ajarkan yang punya anak. Jadi begitu kalau kita pengantin baru, proses itu langsung bukan malam pertama langsung nobrok baik. Sebelum melaksanakan kita sholat sunnah dulu, ya. Sebelum kita bersentuhan, kita wudhu dulu, baca doa dulu. Nah, kalau tidak baca doa, kita kagak ada setan yang meluk kita. Nah, makanya harus ada doanya dulu. Udah saya ajari doanya tanggal, ya. Nah, setelah prosesnya itu bu, kita selalu setiap melakukan kita berdoa. Berdoa ada bu. Kalau lupa ibu saking senangnya. Kalau lupa kan? Nah ada nian kan, lupa dah. Bismillah beda, auzubillah beda. Akhirnya apa? Ketika ibu itu ada yang ada cicak aja bu.
cicak pun melok sama-sama. Cicit dicicak kan. Nah, ibu anjing ada cicak. Jadi ketika itu setiap melakukan itu kita harus berdoa. Itu proses kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha. Nah, setelah kita mengalami kehamilan itu ada proses juga, Bu. Karena apa? Guru pertama anak itu adalah seorang ibu. Jangan setelah hamil kita selalu ada TikTok, lagunya bagus. Mulai HP tempelkan di benak, hati kau pintar nyanyi nak ya. Nah, sambil ngelus perut. Nah, kau besar kayak jadi bupati nak doa. Jadi anak kita. Jadi dari dalam kandungan ini, Bu, kita sudah mendidik anak. Ketika kita ngelus perut kita dewek dulu baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi lulus, waduh, kau ini bergerak terus nendang-nendang. Bukan cak itu. Jadi setelah kita pegang sambil berbaca, ingatkan asmaul Allah. Asmaul Allah banyak. Allah Akbar, Subhanallah. Jadi dia tuh apa? Merekam langsung itu, Bu. Percaya dah ibu? Kalau ibu tidak percaya, ketika ibu hamil, ibu sering marah-marah jenguk anak ibu lahir lagi. Wataknya tidak jauh dari ibu. Marah-marah itulah. Yakin dah ibu? Buktilah ibu dah punya anak. Tapi ketika ibu hamil, ibu bawaannya sedih, anak ibu mudah nangis. Dia mau dikit nangis, dia mau dikit sedih. Karena itu tadi guru pertamanya adalah seorang ibu. Makanya ketika kita hamil itu, Bu, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita tidur, sekarang kan zaman canggih, tempelkan HP, buka surat Luqman, buka surat Maryam, tempelkan HP. Ya Allah nak, mudah-mudahan kau nanti lahir menjadi anak soleh dan soleha, hafiz Quran. Itu doa kita. Jangan gitu, nak, kau besar kayak pintar nyanyi, nak, jadi artis biar kita jadi kayu. Jangan. Jadi setiap kita itu tempelkan. Sambil kita misalnya masak, dengarkan Al-Quran. Boleh, Bu, sekali-sekali kita dengar ke lagu, tapi perbanyaklah mendengarkan kalimat Allah. Insya Allah direkam sama anak. Nah, setelah lahir anak itu, Bu, apa yang kita ajarkan pertama? Tauhid tentang Allah. Kenapa begitu anak lahir? Kalau yang perempuan, apa yang didengarkan yang pertama kali? Qomat. Kalau anak laki-laki, azan. Nah, jadi kalimat yang pertama yang didengarnya itu tentang Allah. Jangan ibu begitu dia lahir, karena ibu senang lagu kenangan, nostalgia, ibu hidup kenangan. Ini lagu kesenangan ibu ini, nah. Nah, jadi yang ibu lantunkan pertama, kalau perempuan tadi qomat, kalau laki-laki azan. Jadi yang didengar pertama itu kalimatnya itu, kalau tauhid. Setelah mereka berinjak, setelah misalnya ngerti seperti Aziza kan udah 2 tahun kan, itu akan meniru apa yang dilihatnya yang ada di sekitarnya. Jadi jangan sekali-sekali ibu-ibu tuh ngomong yang kecilan. Kalau ibu ngomongnya tidak bagus, didengarnya ditekannya. Anak kecil itu mudah, Bu. Karena apa? Contohnya adalah lingkungan. Jadi kalau kita mendidiknya dari kecil, yang agama, insya Allah dia akan nanti berkembang dengan agama. Tapi kalau dari kecil, ibu lepaskan dengan main di luar, ibu kontrol, jangan. Ibu mempunyai anak yang soleh dan soleh. Karena di luar itu, Bu, contoh yang paling banyak ditirunya. Ibu di rumah ngajar yang bagus-bagus, insya Allah, Bu, di luar dia akan ingat. Oh, ibu aku ngajarkan seperti ini. Ibu pernah tidak ngomong dengan anak? Coba, kalau kita dari kecil, Bu, ketika misalnya dia mau tidur, kita menyanyikan lagu sholawat, ya. Terus kita menyanyikan lagu Asmaul Husna. Tapi ketika mereka tidur, ibu bacakan dongeng kancil dan buaya, apa maling kundang, si bawang merah, si bawang putih, ya, tidak akan terekam dia, Bu. Tapi begitu dia ibu mendongengkan tentang akibat kalau misalnya sering mencuri, sering bertengkar, ya, bagaimana akhlak dengan orang tua, insya Allah kan ingat nih, Bu. Nah, kalau disuruh orang tua itu satu, mudah-mudahan ibu di sini dah, ya. Ini juga kita, Bu. Kalau misalnya disuruh ibu ngambil duit, nah, ya, ambil dompetnya, nak, ya, jangan dimpet. Bisa kita kan sering ngomong, nah, ambil duit di laci, Bu. Nah, ambil duit di situ. Kalau anak yang diajarkan dari kecil cara akhlak yang baik, pasti dompetnya dikasih sama ibu. Dia tidak galak muka nabuk. Seperti itu. Sama kita, uji laki kita aja, Pak minta duit, Pak, ambil lah di dompet tuh.
kalau kita yang mengerti, jangan kita buka dompet suami tadi. Begitu nih kadang kebetulan suruh suami buka dompet, oh mumpung. Kalau ada selip-selipan, itu tidak berakhlak namanya, Bu. Jadi kalau suami nyuruh ngembek duit, kasihkan sama suami, nah ini dompetnya. Biarlah suami yang ngeluarnya. Nah begitu, itu kalau anak ngelihat itu, oh berarti kalau ibu aku nih disuruh ayahku ngembek dompet, disuruh ngembek duit, dompetnya dikasih ke sama ayahku. Nah kayak gitu ketika ibu nyuruh anak kita, nak ambil duit ibu di situ 20.000, dia kan niru, oh ibu kemarin kalau disuruh, berarti dompetnya ditunjuk sama ibu. Nah itu contoh anak yang boleh akan mencontoh apa yang kita lakukan. Sama seperti kalau ibu makan berdiri, minum berdiri, jangan salahkan anak ibu makan berdiri, minum berdiri. Tapi kalau dia ngeliat ibu makan duduk, minum duduk, megang makanan tangan kanan, ibu kan pasti ngomong, nak makan tangan kanan ya nak, ya kan bu ngajarnya. Tapi kalau ibu sendiri makan ngembek tangan kiri, tangan dua-dua, nah dia akan niru. Ah ibu makan tangan kiri, kemarin aku jengok ibu makan tangan kiri, akan diprotesnya. Nah begitu juga bu, karena apa? Anak kecil itu meniru. Dan ketika lahir kita lupa bu, itu nama yang perlu kita perhatikan nama. Ibu ngasih nama anak itu punya tujuan kan? Punya doa kan? Iya, setiap nama itu mempunyai arti. Seperti yang punya anak Ibu Nopi ini, Hasna Humairo Aziza ya kalau tadi. Nah, itu tuh kalau kita tahu Humairo itu panggilan Rasul kepada istrinya Aisyah. Apa artinya? Pipi kemerah-merahan. Ya. Hasna apa? Cantik. Cantik. Terus Aziza, terhormat, dihormati. Jadi insya Allah karena namanya tadi cantik ya, pipinya kemerah-merahan, dia nanti akan menjadi seorang wanita yang soleha, yang cantik, pipi kemerah-merahan dan dihormati. Kan bagus namanya kan bu. Nah cuman jangan nyala ke aku nih dinamai wong tuaku. Apa sekarang? Karena wong tua kan tidak ngerti bu, jangan gitu. Aku dulu nak ganti nama, jangan boleh ganti nama sekarang. Gak jauh-jauh bu, nama keber Semarani. Apa artinya? Katanya karena bidannya dulu namanya Lis. Nah bu, bidan masuk ke nama aku bu. Katanya bu, nama aku ngapa Lis Semarani? Dulu bidan yang bantu itu namanya Lis. Alhamdulillah bidan masih ada yang di Pasar Baru itu, yang Padang itu. Itu dia minta namanya masuk ke nama Lis. Nama Lis. Ibuku ada emaknya lazimah ambil nyemak, karena ayahku Rahman dimasuknya lah Lis Marani. Aku tanya kalau mau jawab apa? Lis Marani itu apa? Marani. Ya Marani bu ya. Marani itu punya kati. Nah itu. Jadi kalau dalam segi agama tak kati bu. Nah itu zaman wong tua kita dulu, jangan diprotes wong tua kita dulu. Wong tua kita dulu kan agamanya belum cak kita ini ngertinya kan agak kita punya nama. Nah karena kalau paman gak berat, coba nama kedua Nur Aini baik. Nah, kita nih sekarang kan dijadikan nama Nur Aini protes, boy nama rusuh nih. Padahal bagus cahaya Nur itu bu. Nah, dijadikan nama Patona marah. Oh nama rusuhnya Patona. Nah, dijadikan nama lagi kalau yang lanang dijadikan nama Abdurrahim. Oh nama Abdurrahim. Aku udah bikin Z baik. Nah itu nama yang bagus ya. Nah makanya nama itu membawa berkah. Ya, insya Allah kalau kita dari namanya kan setiap orang memanggil doa kan ya, dipanggilnya berdoa. Nah itu, jadi hati-hati. Terus kalau kita ini seorang ibu ini adalah doa yang paling mustajab, hati-hati dengan lisan, ya. Karena sekali terucap takut bu, begitu kita mengucap malaikat mendengar diaminkan. Nah itu, jadi harapan kita bu ya, yuk kita bergembira kan. Ibu Novi, anak Ibu berusia 2 tahun, mudah-mudahan si anak kita Aziza apa sih namanya? Humairo. Mudah-mudahan tumbuh menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua, dan apa yang dicita-citakan nanti tercapai. Mudah-mudahan yakin Umi dan Abinya orang yang rajin baca Al-Quran, kita doakan menjadi seorang hafizah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja bu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Bila ada salah itu semata-mata dari saya, dan punya kelebihan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.